Ya, mungkin kita mulai saja ya untuk pertemuan pertama antara Global Investment Institute dengan para DPP seperti itu. Nah, mungkin uh, sini sudah ada Pak Dadan, ada Pak Aton, ada Pak Maria, dan juga ada Pak Darmanto. Suara saya terdengar jelas kan ya Bapak Ibu sekalian? Jelas, Betul, Bu. jelas. Oke, siap. Mungkin ini nanti agendanya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana Global Investment Institute dan apa itu programnya di studi independen ini gitu kali ya. Dan juga Bu, mungkin ya. mohon maaf saya izin menyimak, nanti tidak bisa ngikutin minta recordnya karena anak masuk rumah sakit. Oh, itu ya Pak, sehat-sehat. Semoga cepat sehat ya Pak ya. Izin ya, Bu ya. Siap Pak Darmanto, siap. Mohon Selamat maaf, Bu, menjaga tadi anaknya. belum. Siap Pak. Hati-hati Pak. Terima kasih. Ya, sama. Nah, mungkin bisa kami lanjutkan mungkin ya nanti. Jadi saya izin share screen untuk bisa memaparkan dikit aja gitu ya tentang uh, learning aids, tentang uh, global investment itu apa. Izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu oleh para dosen pendamping program GI pada batch kali ini. Nggak ada ya, mungkin saya langsung aja kali ya. Oke. Nah, ini perkenalkan saya Nuri dari Learning Edge atau dari PT Global Investment Institute. Nah, PT Global Investment Institute sendiri itu berada di bawah naungan LX International. LX International ini sendiri merupakan perusahaan yang berbasisnya itu pusatnya HQ-nya itu ada di Korea Selatan. Nah, kita Learning X ini nama brandnya itu adalah sebuah platform pendidikan teknologi untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran IT dari siswa SD sampai dengan perguruan tinggi di Indonesia. Nah, di perguruan tinggi ini kami memfokuskan kepada SIB ini, jadi studi independen sertifikat ini. Nah, visi untuk learning secara keseluruhan sendiri itu kami menjadi sarana untuk pengembangan keahlian teknologi informasi dengan mencetak talenta-talenta terbaik di Indonesia. Misinya sendiri itu kami memberikan materi sesuai dengan kebutuhan industri, dan juga senantiasa berinovasi dan meluaskan informasi teknologi ke seluruh penjuru di Indonesia. Nah, untuk tujuannya sendiri, ini kami mencetak generasi yang berwawasan luas, cerdas, dan mampu menyelesaikan tantangan industri digital di masa depan. Nah, untuk kelebihan program kami, itu kami ada kurikulum berbasis industri tadi, terus meningkatkan kompetensi kerja yang terampil, dan juga siswa dapat mendapatkan pengetahuan luas. Saat ini kami tersebar di seluruh Indonesia dengan adanya berbagai ribuan sekolah dan siswa yang telah bergabung di seluruh Indonesia. Nah, programnya sendiri ini mungkin saya sekilas saja ya, ada banyak. Dan untuk di MSIB sendiri atau studi independen ini, kita berfokus kepada essential programming course, yaitu pembelajaran untuk mengasah kemampuan siswa berpikir menyelesaikan masalah dengan praktik nyata. Nah, ini sendiri tuh materi yang kami sampaikan yaitu full stack web development yang diberikan secara sinkronus dan juga asinkronus. Dan juga ada quiz dan juga ada latihannya tuh, untuk memastikan para peserta itu paham gitu. Nah, saat ini juga kami sudah bersama dengan ke-8 mentor kami yang sudah ada di Zoom juga. Ada Mbak Viva, Mas Egi, Mas Anwar, Mas Ronanda, Mas Farahman, Mas
Mas Permana, Mas Roy, sama juga ada Mbak Yasmin. Nah, untuk metode asesmennya sendiri ini uh, bisa di jadi kami akan ada tugas di LMS kami dan juga ini pengukuran nilainya itu akan berdasarkan oleh kode yang dikumpulkan karena masing-masing tugas sendiri itu berbeda-beda karena ada bobotnya masing-masing seperti itu. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh lead mentor kami ya. Nah, terus untuk penilaiannya itu uh, akan berdasarkan pada beberapa soal yang berhasil dijawab dengan benar. Itu. Lalu selanjutnya aktivitas dan durasinya ini jadi tentang timeline-nya selama 14 sampai 15 Agustus kemarin sudah onboarding. Lalu untuk minggu-minggu ini kami sudah mulai masuki materi. Ini sudah bab 3 atau 4 seperti itu ya Mas Meta. Tolong dibenarkan kalau salah. Nanti terus sampai akhirnya nanti akan ada final project dan juga closing di akhir Desember. Nah, ini untuk rekomendasi konversi SKS-nya. Mungkin seperti ini ya, karena ini sekali lagi kami hanya sifatnya saran gitu ya. Jadi untuk kebijakannya nanti bergantung kepada masing-masing perguruan tinggi di seluruh Indonesia karena berbeda-beda ya Bapak dan Ibu sekalian nih untuk kebijakan per masing-masing perguruan tinggi seperti itu. Dan berdasarkan pembelajarannya juga ini ada video sih untuk batch 4 kemarin mungkin saya putarkan sekilas aja ya. LearningX dan Kampus Merdeka mempersembahkan dengan bangga MSIB Essential Programming Course yang akan meningkatkan kompetensi siswa dalam pembuatan full stack development melalui kelas interaktif bersama dengan mentor yang akan mendampingi dan menjawab semua pertanyaan kamu selama 1 semester dengan menggunakan beragam platform menarik agar pembelajaran di kelas terasa lebih menyenangkan. Tidak hanya itu, kamu juga dapat berdiskusi secara terbuka dengan mentor dan teman sekelasmu mengenai berbagai macam hal mulai dari materi hingga tentang teknologi terkini. Sebelum melakukan proyek akhir, kamu juga akan dibimbing melalui pre-test. Dan pada akhirnya, kemampuanmu akan diuji dan dinilai melalui presentasi proyek akhir. Selain hard skills programming, khusus untuk peserta MSIB, kamu juga akan mendapatkan soft skill class tentang time management, leadership, public speaking, personal branding, content creating, copywriting, basic business, hingga kelas mengenai cara membuat CV yang baik, bikin kamu makin siap terjun ke dunia kerja. Ya, itu mungkin video sekilas dan setelah ini akan ada testimoni gitu dari para mahasiswa. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu DPP sekalian yang bisa saya presentasikan gitu, tentang Latin X dan juga tentang PT Global Investment Institute ini sendiri gitu. Mungkin selanjutnya untuk uh, pembagian tugas antara DPP dengan mentor, terus bagaimana nanti komunikasi yang diharapkan atau apa akan kita adakan meeting tiap bulannya atau tiap minggunya bagaimana itu mungkin nanti akan dipaparkan ya oleh salah satu dari DPP atau juga mungkin dari kantor ada yang ingin disampaikan mungkin seperti itu saya mungkin akan menyerahkan kepada Pak Dadan mungkin ya karena Pak Dadan kemarin ini sudah menjadi DPP kami di masih BP sempat sebelumnya gitu jadi mungkin lebih tahu duluan gitu kami X ini bagaimana itu mungkin maaf Pak suaranya nggak kedengeran di saya. Iya Pak, nggak kedengeran Mas ya. Ya udah.
Sudah Iya, kedengaran, Bu? Sudah ya? iya sekarang sudah. Ya, nuhun Parik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat ya kepada PT GI masih menjadi mitra di program MSIB 5 ini, dan alhamdulillah juga jumlah mahasiswanya meningkat, sehingga dengan adanya jumlah mahasiswa meningkat ini otomatis DPP-nya juga bertambah. Ya, mungkin saya bukan merasa paling bisa dan lain sebagainya, kita sama-sama belajar. Mungkin karena awalnya di MSIB 4 ini saya yang terpilih di PT GI juga, dan yang sekarang juga masih di sini. Nah, mungkin yang sekarang itu untuk DPP itu kerjanya ada tambahan, beda lagi dengan yang kemarin, Bu Nuri ya. Jadi yang sekarang itu tambahannya itu diantaranya kita lebih intens untuk kegiatan mahasiswanya itu, dan selain dari itu di platformnya juga kita waktu kemarin itu kita tidak ada menu khusus untuk mahasiswa, jadi mahasiswa itu double gitu. Dari Learning Act ada, dari MSIB untuk DPP-nya juga ada. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai bagaimana kita untuk komunikasi, kita komunikasi baiknya untuk yang rutinnya itu 1 bulan sekali aja, mungkin Mbak Nuri cukup, terkecuali kalau misalkan ada hal yang urgent. Oke. Seperti itu ya, itu mungkin itu memang anjuran wajibnya itu 1 bulan sekali kita untuk berkoordinasi antara DPP dan mitra. Nah, untuk yang selanjutnya barusan memaparkan di sini juga masih memaparkan di program dari panitia ini masih memaparkan untuk pembagian awalnya itu 85 sekarang menjadi 185, betul? Cocok Bu? Sama? Benar, yang batch 4 kemarin kita ada 85, sekarang Nambah 185. 100 ya, alhamdulillah. Benar, Nambah 100 ya. alhamdulillah Ini perlu Pak. dipertahankan Bu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Kita gitu ya, saya ini bertahannya itu dengan Learning Act-nya itu bagusnya itu, punten ya saya sampaikan di sini. Di sini Learning Act masih terbilang bagus, tidak ada hal-hal yang di luar dugaan gitu kan, seperti yang di luar dugaannya itu di mahasiswa dipungut biaya ya, seperti itu. Untuk interaksi dengan mahasiswanya bagus, sehingga mahasiswa pun hasilnya bagus, hasil yang didapatnya bagus gitu. Nah, di sini tadi kembali lagi ke pembahasan yang tadi, dari 85 menjadi 185, kenaikannya 100. Untuk pembagian mahasiswanya itu 185 dibagi 4 DPP. Nah, kebetulan di platformnya ini belum ada perubahan. Nah, kalau misalkan memang di sini masih proses Bu, masih berlangsung ya. Belum tuntas juga Bu acara ini itu. Kalau misalkan kalau sudah ada gitu 185 dibagi 4 itu, mungkin kami untuk membimbing mahasiswanya mungkin akan menyesuaikan itu Bu. Oh, begitu Pak. Jadi kurang lebih kalau dihitung-hitung ada 46 atau 47 ya tiap DPP Karena begitu ya. maksimalnya itu 1 DPP itu 50 orang Bu. Oh, maksimalnya Ya 50 ya. betul. Jadi kita itu benar-benar ke mahasiswanya itu dengan ya di bawah 50 itu bisa terbimbing semuanya. Terus tadi dilihat lagi kalau yang sebelumnya itu rata-rata dari sistem informasi, dari teknik informatika, mungkin sekarang ada kebaruan ilmu, kalau nggak salah ada dari mahasiswi PGSD itu. Iya Ya, Pak. betul ya, Ada. ada mahasiswa di PGSD. Wah, itu istimewa. Tadi menyimak juga, ada juga yang program sebelumnya itu dari pendidikan biologi, dia bisa mengikuti program sistem informasi, bisa dapat nilai bagus. Nah, mudah-mudahan kita di sini kita bekerja sama, mudah-mudahan dari mahasiswa-mahasiswi yang bukan dari teknik atau sistem informasi, kita kita bimbing, kita pandu ya. Mungkin kalau dari yang sebelumnya kan 2 orang mengundurkan diri itu bukan karena faktor dari mitranya, tapi faktor dari mahasiswanya sendiri. Saya menyimak, selalu berkoordinasi dengan Bu Nuri untuk saat ini dan kemarin yang sudah berlangsung, udah beres kegiatannya.
sama sekali tidak ada kekurangannya. Dari mitranya, dari mentornya, itu sangat mendukung dan sangat baik. Bisa itu dipertimbangkan. Mungkin kita masuk mahasiswanya 185, pada saat lulus juga tetap masih pertahankan 185. Jadi Amin, amin. betul. Jadi ketika ada mahasiswa sudah ini belajar dari yang pengalaman sebelumnya, ketika ada mahasiswa 1 kali 2 sampai 3 kali maksimal Bu, tidak ada koordinasi, Bu Nuri secepatnya langsung koordinasi dengan DPP. Jadi jangan lama-lama. Ketika sudah Baik. koordinasi dari DPP, nanti DPP yang menyampaikan ke PT-nya, ke perguruan tinggi PIC-nya. Nah, dari situ setelah ada komunikasi, kesulitannya apa, jadi jangan sampai mau di akhir lolos kegiatan, baru ada informasi. Itu mungkin pembelajaran dari Ibu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya baru 3 kali tidak ketemu itu, adanya dengan solusi seperti itu, mudah-mudahan mahasiswanya masih bisa tertolong. Mudah-mudahan mahasiswanya bisa tertolong ya. Jadi yang saya harapkan awalnya 185 yang masuk, mudah-mudahan nanti juga pada saat bulan Desember di akhir sama masih 185. Mungkin itu saja Bu Nuri dari saya masukannya. Terima kasih atas sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dan terima kasih atas sharing-sharingnya. Mungkin dari Pak Anton atau Bu Maria ada yang ingin sampaikan terlebih dahulu gitu sebelum memulai adanya Sambil memperkenalkan diri yang lanjut. juga mungkin. Iya, Ya, iya benar Pak. silakan. Oke, baik. Selamat malam. Di sini sudah malam ya, kita di NTT. Jujur saya baru ya, Pak Dadan, Pak Anton, Pak Darmanto, Pak Iqbal. Sama Bu, saya juga. Ya, baru. Jadi kami mohon bimbingan terutama dari mentor dan juga Pak Dadan. Nanti mungkin kita selalu sering diskusi di grup DPP sendiri, saling share, saling berbagi agar kita tetap kompak. Itu harapan dari saya sih Pak. Itu saja. Ini ribut anak-anak ini. Oke, siap Bu Maria. Ya, semoga memang adanya DPP ini kemarin itu juga sangat terbantu ya dengan Pak Dadan. Pak Dadan sendiri waktu kemarin itu untuk menangani 85 siswa. Nah, itu memang ada beberapa siswa yang akhirnya kembali lagi gitu karena memang dikontak langsung dari Pak Dadannya ke PT koordinatornya seperti itu sih. Memang harapannya DPP ini memang menjadi jembatan antara mitra dengan perguruan tinggi seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya Pak Anton bisa perkenalkan diri juga Pak dan mungkin menyampaikan sepatah dua Ya, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kenalkan saya Anton Prapanto dari Universitas Mula Warman dari Prodi Informatika. Bidang fokus saya di Internet of Things, Bapak Ibu, dan Embedded System. Ini juga kali pertama saya untuk bergabung di MICB, jadi mungkin untuk pertama kali ini mohon bimbingannya, Bapak Ibu. Semoga bisa kita saling kerjasama untuk menghasilkan anak bangsa yang berkualitas gitu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Pak Anton atas perkenalannya. Dan juga mungkin ini dari pihak kami ya, dari Learning sendiri, ini kami sistemnya di internal kami ini, saya sebagai penanggung jawab untuk MSIB-nya, dan juga untuk mentor-mentornya sendiri. Ini ada 8 mentor yang terdaftar di website gitu ya, tapi untuk yang Mas Miftah dan Mas Iqbal ini merupakan lead mentor yang memang mengkoordinasi jalannya bagaimana nanti mentor-mentornya harus seperti apa itu nanti dari Mas Miftah dan Mas Iqbal ini. Nah, mungkin Mas Miftah terlebih dahulu mungkin ini bisa perkenalkan terlebih dahulu kepada para Bapak Ibu DPP gitu. Oke, terima kasih Mbak Nuri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Miftah ya.
saya di sini sebagai lead mentor, sama seperti Mas Iqbal juga. Di sini kami yang menghandle atau mengkoordinir semua mentor-mentornya agar apa yang disampaikan itu sama tuh semuanya ya, dari grup 1 sampai grup 8 kayak gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian. Siap. Terima kasih Mas Mita atas perkenalannya. Mungkin Mas Iqbal bisa perkenalan terlebih dahulu, nanti baru dilanjut sama yang mentor-mentor yang terdaftar di websitenya. Baik, terima kasih Mbak Nuri. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya adalah Iqbal Mahaputra. Di sini saya selaku lead mentor juga seperti Mas Miftah. Ya, seperti yang dikatakan Mas Miftah, kami di sini bertugas untuk mengkoordinasi ke-8 mentornya dan juga bagian kurikulumnya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Nuri. Siap kalau begitu. Nah, mungkin untuk yang mentor-mentor lain, apakah ada yang ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri? Atau mungkin nanti bisa lewat grup di WhatsApp kali ya. Nah, mungkin untuk perkenalannya seperti itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk kita mau ini deh sharing-sharing tentang, kan ini sudah berjalan kurang lebih beberapa minggu ya, udah hampir 4 minggu gitu. Dan mungkin ada yang ingin di-share terlebih dahulu gitu dari update-nya siswa ini seperti apa gitu. Terus bagaimana perjalanan pembelajarannya. Ini Mas Miftah bisa ada yang ingin infokan gitu para direktur. Mungkin nanti untuk biar Bapak Ibu tahu ya, agenda kita selama ini nanti dari awal gimana sampai akhir gimana, mungkin kami boleh minta emailnya Bapak Ibu biar nanti kami tambahin ke classroom-nya biar nanti bisa monitoring mahasiswanya. Jadi nanti kami ada classroom, kemudian untuk kegiatannya itu nanti ada Google Calendar ya. Jadi selama kegiatan itu nanti di-post di sana apa-apa aja kegiatannya. Nah, mungkin kalau tadi Google Calendar itu jadwal fixnya Bapak Ibu. Jadi kami ada jadwal tentatif juga. Dan ini di Google Calendar tuh sistematisnya setiap 2 minggu itu akan kami update. Setiap 2 minggu akan kami update. Tapi untuk melihat secara keseluruhan kegiatannya itu bisa dilihat di tentatif. Kenapa kami bikin tentatif? Ya karena kita nggak tahu nih ya, siapa tahu ada tanggal merah atau libur bersama misalnya. Nah, itu kan agak pengunduran kegiatan ya misalnya seperti itu. Makanya kami tetap share ke kegiatan-kegiatannya apa ya, ini ada timeline-nya. Terus nanti untuk pastinya setiap 2 minggu akan diupdate di Google Calendar. Itu aja sih Bapak Ibu untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa-mahasiswa kita nanti ke depannya seperti apa. Nah itu nanti saya mau nanya nih untuk Pak Dadan ya, karena yang sebelumnya udah senior handle batch 4. Yang kita harapkan sih ya awal masuk 185, nanti keluarnya juga kami harapkan juga 185 Pak. Namun sampai di hari ini yang kami lihat itu ada sekitar 4 ya kalau nggak salah, ada sekitar 4 itu yang kalau dihubungi itu ini Pak, susah ya Pak ya, atau nggak lihat pesan kami nih Pak. Nah, itu kalau dari Bapak, pandangan Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Miftah. Ya, Iya. kalau misalkan bercermin dari pengalaman, memang ketika itu kendalanya itu kenapa sih yang 2 kan waktu itu yang mengundurkan diri. Benar. Yang pertama itu atas nama yang laki-laki itu, dia itu sebenarnya mengatakan menyerah pada saat di akhir, sehingga susah dihubungi itu. Kenapa menyerah di akhir padahal sayang gitu kegiatannya. Selain dari tidak bisa mengkonversi 20 SKS, dia juga mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah.
Nah, kalau yang kedua itu dia ada kegiatan lain bentrok dengan perkuliahan katanya. Padahal Nah, kalau misalkan dari PIC PT-nya sendiri, kalau sudah ada konsolidasi mengenai kegiatan itu kegiatan ini sudah dikonversi 20 SKS. Ya. Dan untuk yang lainnya juga ketika beres ini PIC dari PT-nya ketika ada berhalangan, DPP juga berhak memberikan penilaian dan ditandatangan. Seperti dari saya sebagai DPP minta lembar persetujuan ke Bu Nuri mungkin seperti itu. Jadi kita berhak gitu. Jadi kembalikan lagi ke tadi yang awal itu. Jadi ketika ada mahasiswa yang 3 kali alfa, apalagi sekarang kita ada DPP-nya 4, kita langsung koordinasi aja. Kita cepat. Dan kendalanya lagi yang satu itu PIC dari PT-nya. PIC dari PT-nya itu kadang telat responnya. Jadi dengan yang 2 itu waktu yang MD itu saya sangat cepat sekali itu mengontrak ke PT PIC-nya. Alhamdulillah dapat gitu ya. Setelah ditanyakan ke panitia ternyata mereka juga lama balasnya. Bahkan saya cari sendiri, ketika cari sendiri dapat, setelah dapat mereka juga lambat menanganinya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan besar kan itu waktu mungkin ya, waktu berjalan dinyatakan sudah tidak aktif, ditambah lagi justru kalau misalkan 3 kali alfa itu mungkin kita masih bisa menolong mereka. Bahkan nanti kita ingatkan lagi untuk ke mahasiswanya bahwa ada yang sebagian tahu, ada yang tidak, bahwa kegiatan ini sudah dikonversi 20 SKS. Seperti itu. Baik, Pak Dadan. Nah, itu dia, Pak. Dari yang 4 tadi, itu salah satunya itu dari awal sampai saat ini tuh nggak pernah hadir, Pak. Nah, itu. Itu mentor-mentornya juga udah ngubungi. Maksudnya sampai saat ini belum masuk ke grup ya. Jadi Mbak Nuri udah ngubungi beliau, cuman beliau yang ya di telepon, di chat juga nggak dibalas ya, Pak ya. Nah, kayak gitu. Terus ada juga yang mahasiswa yang apa namanya hilang timbul Pak. Jadi dari 11 pertemuan yang sudah kita lakukan, ya ada ya beberapa pertemuan dia cuma hadir 2 kali kayak gitu. Nah itu juga pas ditanya ya nggak ada responnya juga Pak. Iya betul. Nah itu yang sulit di kitanya kan. Jadi ya kami minta bantuan ke Bapak Ibu semua untuk ya saling bekerja sama lah untuk hal tersebut. Terus Pak, kami dapat ini informasi lagi dari salah satu mahasiswa kami. Kata beliau itu dia ingin mengundurkan diri. Nah, padahal sebelumnya kami lihat track record-nya itu bagus Pak, hadir terus, kemudian ngerjain tugas juga. Nah, tapi mengundurkan diri karena konversi SKS-nya nggak diterima sama perguruan tingginya. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Betul Pak, ya. Terima kasih Pak. Itu ditanyakan tidak kenapa alasannya tidak bisa dikonversi? Nah, untuk itu kan bagian yang follow up anak-anaknya itu kan saya ya Pak ya. Jadi saya tanya ke beliaunya itu bagaimana gitu. Katanya itu masih jadi sampai tadi pagi itu konversi SKS-nya tuh masih ditolak. Tapi dia ngajuin lagi dan masih estimasi review konversinya itu kurang lebih 3 kali 24 jam. Seperti itu, Pak. Jadi memang sepertinya ada perbedaan juga ya perspektif antara perguruan tinggi dengan MSIB sendiri gitu. Jadi memang agak susah di situnya. Tapi untuk anaknya sendiri ini sebenarnya sangat ingin lanjut Pak gitu. Dia ngomongnya apakah benar? Akan saya nanya apakah benarkah ingin drop gitu kan. Terus dia ngomong sebenarnya saya juga nggak mau Kak untuk drop gitu. Tapi ya karena memang dari perguruan tingginya itu tadi yang sudah mengajukan tapi ditolak gitu. Tapi sekarang statusnya masih diajukan kembali gitu. Jadi saya belum nanya sih Pak untuk ditolaknya kenapanya gitu. Belum sih untuk kenapanya. Ya. Mungkin kita belum pembagian mahasiswa, mudah-mudahan minggu depan, tapi mungkin ini coba saya bantu ya Bu ya, dikirim aja nama mahasiswa kontaknya, mungkin nanti saya akan hubungi ke PT PIC mitranya.
PIC PT-nya, karena sangat disayangkan sekali ketika mahasiswanya sangat berantusias mengikuti kegiatan ini, tiba-tiba kok menyarankan kenapa tidak bisa dikonversi gitu kan. Padahal ketika di kegiatan MSIB 1, 2 itu ada mahasiswa yang lolos dibatasi, malah mereka kepengen lagi ikut. Nah, makanya ini sangat disayangkan sekali. Mungkin maaf Pak Anton, Ibu Maria, Pak Darmanto, mungkin saya akan mencoba menjembatani dulu untuk yang satu ini. Baru satu mungkin ya Pak ya, tidak ada lagi, baru satu ada ini Pak. Iya benar Pak. Ya, Kalau saya yang ingin mengundurkan diri tadi satu Pak, tapi ya. yang dari awal sampai akhir tidak ada kabar itu juga satu juga Pak. Oh iya, nanti coba aja mungkin Bu Nuri ya, saya bantu. Nanti juga saya bahas dengan teman-teman di grup yang DPP. Nanti akan saya bantu bagaimana solusi terbaiknya. Cuma sangat disayangkan sekali ketika mahasiswa sudah lulus, di situ dinyatakan bahwa tidak bisa dikonversi. Itu pernyataan yang sangat tidak tepat. Ya, Oke Pak, seperti oke itu. Pak. Soalnya Pak, dari universitas ini itu ada, di kita itu ada 4 orang Pak. Nah takutnya yang satu kan ditolak Betul, nih, nah yang betul. 3 lagi malah Betul. terpengaruh Ya, dia. sementara kan untuk proses mengundurkan diri juga itu tidak mudah. Benar. Harus tanda tangan ini, tanda tangan itu, dan ketika mereka sudah tahu seperti itu, bahkan mereka juga dikatakan menyesal. Kegiatan sini udah berjalan, perkuliahan 1 semester, malah mereka ngontrak lagi. Ya, seperti itu. Nanti mungkin saya dan teman-teman ya, dan teman-teman di DPP saya akan mencoba menjembatani atas nama siapa dan PT-nya mana gitu ya. Nanti akan saya coba jembatani. Nah, ini ada lagi nggak kira-kira pemerintah? Itu aja Pak, nanti data-datanya akan kami kirim deh Pak ya, untuk list-listnya yang tadi udah mulai apa namanya nggak hadir nih, udah 3 hari berturut-turut nggak hadir kayak gitu, mungkin ada kami kirim deh datanya Pak nanti. Bu Nuri, sampai sakit. Bu Nuri, saya minta tolong ya, ini di screenshot kegiatan ini ya. Nanti saya laporkan ke apa namanya, ke panitianya. Nah, ini saya menindaklanjuti lagi mengenai yang CPL dan CPMK-nya dari PT Learning X. Ini ada perubahan tidak, Bu Nuri? Kalau CPL, CPMK-nya nggak ada, Pak. Sama persis sih sebenarnya untuk mata pelajaran. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran mata kuliah masih sama? Masih sama. Dengan jumlah jam juga masih sama? Kalau untuk jumlah jamnya ada sedikit perbedaan sih, Pak. Ada sedikit perbedaan. Iya. Nah, ini untuk teman-teman nanti Pak Anton, Bu Maria, dan Pak Bawarto jangan khawatir ya. Nanti Bu Nuri juga akan share, mungkin nanti di-share di grup gitu ya. Nanti sebenarnya pekerjaan untuk yang saya rasakan itu untuk DPP itu ketika membuat laporan kemajuan dan laporan lahir itu hanya memindah-mindahkan saja sebenarnya. Memindah-mindahkan template yang dari mitra itu ke yang ada di apa namanya, di laporan yang sudah disediakan untuk laporan kemajuan dan terakhiran, dan kita intinya harus teliti ya. Jadi ketika kita membuat itu, alhamdulillah setiap kali saya kirim beres tanda tangan Bu Nuri, mengetahui submit langsung ACC terus gitu, nggak ada revisi ya. Jadi perlu ketelitian. Nah, adapun hal yang lainnya dari panitia itu menyampaikan kalau misalkan dari PT Mitra mengundang untuk DPP-nya untuk ke kantornya itu dipersilahkan katanya Bu. Kalau misalkan bersedia, itu mungkin yang disampaikan dari, jadi supaya lebih, oh ini benar nih terrealisasi seperti itu, mungkin itu saran aja dari panitia, bahkan dari PT-PT, dari mitra juga yang lain dengan DPP sudah ada yang berkunjung. Ya mungkin ada di sini kendalanya, mungkin ada Pak Anton dan Bu Maria dan Pak Darmanto mungkin yang agak jauh, mungkin di antara itu mungkin dari saya Jawa Barat yang masih terdekat mungkin seperti itu Bu. Iya Pak, nanti mungkin saya coba diskusikan terlebih dahulu ya dengan internal kami gitu. Apakah memungkinkan seperti itu? Ya. Nah, satu lagi Bu, kalau dari itu dari yang kemarin MSB 4 ke 5 itu ada perubahan nggak Bu kira-kira? Kalau untuk di proposalnya itu ada penambahan yang soft skill sih Pak. Jadi kalau soft skill, iya. Soft skill-nya itu berbeda, jadi itu yang merubah jam-jamnya juga. Oh ya baik Bu. Mohon izin Bapak Ibu DPP.
kan nanti ada kayak satu, misalnya Pak Dadan menghandle beberapa mahasiswa ya tadi ya, sempat dikatakan. Nah, saya punya saran Pak, biar lebih enaknya lagi, mungkin handle-nya itu per kelompok aja. Kan ada 4 ya, berarti per dua kelompok gitu, biar enak. Jadi membagi-baginya biar fokus di sana gitu. Misalnya Pak Dadan kelompok 1, kelompok 2, kayak gitu, dan seterusnya. Soalnya satu kelompok ini isinya sama sih Pak, ya. Cuman beda di kelompok 1 itu lebih 1 dia, Betul. gitu. Barusan Mungkin itu saya aja cek, Pak. ya betul Pak, terima kasih. Ya betul memang di kelompok jadi terbagi 4 kelompok mungkin. Barusan saya cek di platform juga mungkin masih proses ya, jadi masih satu DPP itu masih 185. Wah, Ya, masih 185. Saya ada inisiatif sebenarnya. Ya udahlah 1 sampai sekian DPP-nya ini, tapi tak khawatir nanti untuk cross check penilaiannya mungkin seperti itu. Jadi ada baiknya mungkin saya tunggu untuk di platform untuk pembagian jumlah mahasiswa mungkin insya Allah minggu depan mungkin sudah bisa sudah terbagi mungkin seperti itu. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan dari Pak Anton atau Bu Maria ada lagi nggak kira-kira? Kita saling bantu saja. Untuk Itu saat aja sih. ini saya mendengarkan saja Pak. Ya baik Bu. Ya, nanti baru diskusi lagi di grup. Baik Bu. Dari Pak Anton ada tidak Pak Anton? Ya, sama seperti Bu Maria. Mendengarkan dulu. Masih mencerna, Pak. Oh iya, baik Pak. Silakan saya kembalikan ke Ibu Nuri. Oke, kalau begitu itu saja untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan maaf untuk memotong waktu sama di PP-nya tadi gitu karena saya kira sudah habis waktunya kan dari jam 2 gitu. Ternyata masih belum. Mungkin bisa lihatnya biasanya di YouTube ya atau rekaman biasanya nanti akan dibagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk Bapak DPP sekalian dan juga untuk para mentor. Semoga kita dapat menjalin kerjasama yang lebih bagus lagi untuk di batch kali ini. Karena kan lebih banyak siswanya, lebih banyak ininya ya, ngerawatnya gitu kan. Dan semoga berjalan dengan lancar sesuai harapan, masuk 185, keluar juga 185. Mungkin itu saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan, Ya, Bu Nuri, sama-sama. dan Pak. teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Bu Nuri ditunggu screenshot-nya buat laporan ya. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bapak. Ya.